Suhu politik menjelang Pilpres 2024 sudah mulai menghangat. Terus dikipas-kipas. Ya, kelompok demi kelompok dari salah satu pendukung bakal calon presiden terus melakukan serangan-serangan terhadap lawan politiknya. Yang salah satunya adalah dilakukan oleh kelompok dari Koalisi Perubahan yang dalam hal ini mengusung Mas Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden. Yang paling ramai dalam beberapa hari terakhir ini adalah komentar kritik dari Mas Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden yang akan diusung oleh Koalisi Perubahan adalah mengomentari tentang program mobil listrik. Seperti apa komentarnya ya? Kita tonton dulu videonya supaya nggak gagal paham. Solusi menghadapi masalah lingkungan hidup, apalagi soal polusi udara, bukanlah terletak di dalam subsidi untuk mobil listrik. Yang pemilik mobil listriknya adalah mereka-mereka yang tidak membutuhkan subsidi. Betul? Kalau kita hitung, apalagi ini contoh, ketika sampai pada mobil listrik, emisi karbon mobil listrik per kapita per kilometer sesungguhnya lebih tinggi daripada emisi karbon bis berbahan bakar minyak. Emisi per kilometer per kapita untuk mobil listrik dibandingkan dengan bis berbasis BBM. Kenapa itu bisa terjadi? Karena bis memuat orang banyak, sementara mobil memuat orang sedikit. Ditambah lagi pengalaman kami di Jakarta, ketika kendaraan pribadi berbasis listrik, dia tidak akan menggantikan mobil yang ada di garasinya. Dia akan menambah mobil di jalanan, menambah kemacetan di jalanan. Jadi, yang didorong ke depan adalah demokratisasi sumber daya, bahwa kita mengarahkan agar sumber daya yang dimiliki negara diberikan melalui sektor-sektor yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat banyak, bukan semata-mata untuk mendapatkan perhatian dalam percakapan, apalagi percakapan sosial media. Karena itulah kita ingin dorong ke depan, insya Allah jalan-jalan tol yang sekarang sudah dibangun secara amat baik oleh pemerintahan hari ini, kedepannya nantinya dipenuhi oleh kendaraan-kendaraan umum berbasis dengan listrik ke depan. Kendaraan-kendaraan logistik berbasis listrik. Bukan pribadi, tapi kendaraan umum. Dan kita tahu, begitu bicara kendaraan logistik, kendaraan umum, pengangkut massal, maka dia bukan hanya memindahkan badan, bukan hanya memindahkan barang, dia sebetulnya adalah alat untuk membangun perasaan kesetaraan. Apa yang disampaikan oleh Mas Anies Baswedan ini, saya sepakat. Ini adalah politik yang cerdas, politik yang inspiratif, dan tidak menebarkan isu-isu rasis yang berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Meskipun apa yang disampaikan oleh Mas Anies ini belum tentu benar ya, bohong atau hanya bualan. Begitu juga dengan kritik yang disampaikan oleh Partai Demokrat terhadap Mas Ganjar Pranowo, bakal calon presiden yang diusung oleh PDI Perjuangan dan saat ini masih menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah. Salah seorang politisi dari Partai Demokrat ini mengkritik soal jalan rusak yang ada di daerah Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Jadi menurut Partai Demokrat, jalan ini sudah 3 bulan dibiarkan mangkrak, istilahnya seperti itulah. Tidak ada tindak lanjutnya. Apa yang disampaikan oleh Partai Demokrat ini juga sebuah kritik yang bagus dalam menyerang lawan politiknya. Tidak mempolitisasi identitas
untuk kepentingan politik, tetapi lebih kepada kritik, ide, dan gagasan. Ini keren. Meskipun apa yang disampaikan oleh Partai Demokrat ini kurang komplit ketika Partai Demokrat hanya mengkritik Mas Ganjar Pranowo sebagai gubernurnya. Karena ketika melakukan pembangunan, kepala daerah itu tidak berdiri sendiri. Ada badan anggaran dari legislatif, ada pengawasan juga dari DPRD provinsi di Jawa Tengah. Yang dalam hal ini mestinya sebelum Partai Demokrat melakukan serangan terhadap Mas Ganjar Pranowo, ia juga melakukan evaluasi terhadap kader-kadernya yang saat ini menjabat sebagai anggota DPRD di Provinsi Jawa Tengah. Sehingga ketika ia menyampaikan kritik kepada pemerintah Provinsi Jawa Tengah, tidak terkesan hanya untuk merusak citra dari Mas Ganjar Pranowo sendiri. Karena gubernur melakukan pembangunan ini tidak berdiri sendiri. Ada badan anggaran dan ada juga fungsi pengawasan yang dalam hal ini adalah anggota DPRD. Jika kritik itu hanya dilemparkan kepada Mas Ganjar Pranowo sebagai gubernur Jawa Tengah, ya kurang komplit saja ya. Bagaimana fungsi DPRD Provinsi Jawa Tengah ketika melakukan pengawasan terhadap program pembangunan jalan yang disebut-sebut rusak di daerah Kabupaten Blora itu. Pun demikian, sebagai rakyat cilik, sebagai rakyat jelata yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan kebinekaan, saya sangat mengapresiasi kritik yang dilakukan oleh Partai Demokrat. Meskipun kritik itu kurang komplit kalau hanya dituduhkan kepada Mas Ganjar Pranowo saja sebagai gubernur. Karena ketika gubernur melakukan kerja-kerja eksekutif, ini ada fungsi anggaran dan fungsi pengawasan yang itu ada pada legislatif, yaitu DPRD di Provinsi Jawa Tengah. Ini juga harus dievaluasi mestinya, sehingga kritik yang disampaikan untuk Mas Ganjar ini tidak terkesan politis, tetapi memang ingin memperbaiki infrastruktur di daerah Kabupaten Blora itu. Pun demikian, Mas Ganjar Pranowo sudah melakukan klarifikasi bahwa apa yang dituduhkan oleh Partai Demokrat itu tidak benar. Meskipun tuduhan itu mestinya disampaikan dulu kepada fraksi Partai Demokrat sebagai internal di Partai Demokrat yang merupakan salah satu juga bagian dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah.